Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, kelas B, akan menjelaskan tentang dokumen desain dari aplikasi kami, yaitu aplikasi event dan acara UPNPJ, atau dengan nama aplikasi What's on UPNPJ. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Herlangga Dwi Saputra, lalu Muhammad Irfan, Ismail Muhammad Fali, Kaitsa Amani Mursianto, dan saya sendiri, Syafis Amiru Yususanadar. Di sini saya akan menjelaskan gambaran proyek dari aplikasi kami. Aplikasi yang kami buat ini berguna untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang event-event yang ada di lingkup UPN Veteran Jakarta. Dan ada juga event organizer di sini sebagai penyebar informasi dari event-event tersebut. Aplikasi ini dijalankan pada sistem operasi Android. Dalam masa seperti ini, perkembangan teknologi itu makin banyak manfaatnya, karena dengan manfaat teknologi itu kita dapat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dan karena dibatasinya aktivitas yang menimbulkan kerumunan atau yang akan berinteraksi dengan orang lain itu dibatasi, ini menyebabkan teknologi makin sering digunakan lagi dan makin berguna dan berkembang untuk membantu pekerjaan manusia pada masa pandemi seperti ini. Dengan latar belakangi banyaknya event yang ada di UPNPJ dan banyak informasi event-event tersebut yang tidak sampai ke semua mahasiswa, karena mahasiswa tersebut mungkin tidak mengikuti sosial media atau tidak melihat informasi tersebut dari si event organizer itu sendiri. Maka dari itu, aplikasi ini berpotensi secara signifikan dan positif dapat memberikan informasi dan memusatkan informasi mengenai event tersebut kepada mahasiswa secara real time. Untuk deskripsi umumnya sendiri, aplikasi dengan nama What's on UPNPJ ini ditujukan kepada sivitas akademika, khususnya untuk mahasiswa dan event organizer ataupun ormawa-ormawa, sebagai aplikasi untuk menyebarkan info mengenai event yang akan diadakan. Seperti yang saya tadi bilang, aplikasi ini berbasis dengan sistem operasi Android yang akan nantinya menyediakan informasi mengenai event-event, maupun itu seminar, workshop, sertifikasi, pelatihan, lomba, dan lain-lain, maupun diselenggarakan oleh ormawa mahasiswa, organisasi mahasiswa, ataupun dari fakultasnya sendiri atau dari kampusnya sendiri. Nantinya event organizer tersebut akan mempublish informasi-informasi event atau acara yang mereka adakan, lalu kemudian akan diharapkan sampai pada mahasiswa-mahasiswa aktif di UPNPJ. Untuk karakteristik pengguna pada aplikasi kami What's on UPNPJ ada pun sebagai berikut. Yang pertama itu sivitas akademikanya atau mahasiswa. Tugas dari pengguna ini merupakan mahasiswa UPNPJ yang aktif dan sedang mencari info mengenai event yang akan atau sedang terjadi di UPNPJ. Untuk hak aksesnya, memiliki hak akses untuk mendaftarkan akun, menerima informasi mengenai event. Lalu ada event organizer. Di sini dia itu penyelenggara event, bisa ormawa ataupun dari fakultasnya sendiri yang akan berbagi informasi mengenai event yang mereka selenggarakan. Hak akses mereka itu untuk mendaftarkan akun, mempublish informasi mengenai event-event mereka. Lalu yang terakhir ada admin, yaitu developer yang bertugas monitoring dan memaintain aplikasi What's on UPNPJ ini dan mengelola database aplikasi. Admin ini memiliki hak akses penuh terhadap aplikasi. Lalu ada ruang lingkup, yaitu pertama ada aplikasi ini hanya dapat diakses oleh sivitas akademika atau
mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan event organizer untuk mengikuti dan mendaftarkan diri di event yang akan berlangsung di lingkungan UPNPJ dengan catatan ketentuan yang berlaku. Lalu aplikasi ini hanya tersedia untuk sistem operasi Android atau platform Android. Lalu sivitas akademika khususnya mahasiswa harus memiliki unggul UPN Veteran Jakarta untuk dapat mendaftar ke aplikasi ini. Dan yang terakhir, sivitas akademika yaitu mahasiswa dapat melihat semua event yang dipublish oleh event organizer dan dapat mengaktifkan pengingat untuk mereka. Namun, untuk event organizer hanya dapat melihat event yang telah dipublish oleh mereka sendiri atau event mereka sendiri. Lalu untuk tujuan dari aplikasi What's On UPNPJ ini dirancang agar pengguna dapat mendapatkan informasi ataupun untuk sebagai pengingat mengenai event yang ingin diikuti dan berbagai kelompok organisasi yang ada di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Dan aplikasi What's On UPNPJ ini menerapkan desain yang sederhana dan menggunakan UX yang familiar dalam penggunaannya. Jadi akan memudahkan pengguna ketika menggunakan aplikasi ini. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu sivitas akademika yaitu mahasiswa agar selalu terbarui atau terupdate akan informasi event dan memudahkan mahasiswa dalam mencari dan mengikuti event sesuai dengan apa yang dia mau, minat, dan bakatnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Irfan. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan sistem pada aplikasi. Pada aplikasi What's On UPNPJ ini tersedia beberapa layanan, seperti menu utama yang akan memunculkan daftar event, lalu ada menu save event sebagai pengingat event yang akan diikuti. Oleh sebab itu, aplikasi ini perlu terkoneksi ke server database dengan bantuan koneksi internet. Yang kedua ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional aplikasi ini meliputi menu select role untuk memilih user mau masuk sebagai pencari event atau penyelenggara event, lalu menu login untuk masuk ke dalam aplikasi, forgot password untuk user yang lupa passwordnya, menu create akun untuk user yang belum mempunyai akun, dan setelah masuk ke dalam aplikasi, user juga bisa menampilkan data dirinya pada menu profil. Lalu di menu home mahasiswa, berbeda dengan menu home event organizer atau penyelenggara event. Pada menu home mahasiswa, akan menampilkan event-event yang akan diadakan oleh semua event organizer yang telah terdaftar pada aplikasi. Sedangkan di menu home penyelenggara event atau I.O. hanya menampilkan event yang penyelenggara tersebut selenggarakan. Lalu pada role mahasiswa atau pencari event, terdapat menu save event yang berguna untuk menjadi pengingat event yang akan diikuti. Sedangkan pada menu role event organizer atau penyelenggara event, terdapat menu publish event yang berfungsi untuk mengisi informasi mengenai event-event yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara tersebut. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari availability, yang berarti aplikasi bisa dioperasikan kapan saja, ergonomi, aplikasi didesain agar penggunanya nyaman, portability, aplikasi mudah dibawa dan dioperasikan, lalu ada memori, yaitu minimum RAM device 4 GB. Arsitektur aplikasi. Aplikasi ini menerapkan arsitektur MVVM. Model MVVM ini membagi tugasnya ke 3 komponen, yaitu model, view, dan view model. Pada gambar ini, terlihat activity atau view yang berisi layout aplikasi, kemudian mengarah ke view model. View model ini bertugas untuk menyimpan live data dan berkomunikasi dengan model
untuk mendapatkan data yang di-request pengguna dan akan dikembalikan ke activity atau view. Dari view model mengarah ke model. Model di sini berisi repository, local database, dan remote data source. Repository bertugas untuk mengatur data. Data tersebut bisa didapat dari local database maupun remote database yang akan berisikan API di dalamnya. Selanjutnya ada block diagram. Pada block diagram terdapat data mahasiswa dan data event organizer. Lalu diteruskan ke dalam proses pengelolaan data master dan akan menghasilkan output daftar mahasiswa dan daftar I/O. Lalu terdapat data input dan data event yang diisikan oleh penyelenggara atau I/O. Melalui proses menambahkan event dan akan menghasilkan output daftar event dan daftar event I/O. Perbedaan daftar event dan daftar event I/O yaitu daftar event bisa dilihat oleh mahasiswa atau pencari event, sedangkan daftar event I/O hanya bisa dilihat oleh penyelenggara atau I/O. Lalu yang terakhir, data save event yang dipilih oleh pencari event atau mahasiswa. Lalu masuk ke dalam proses menyimpan event dan akan menghasilkan output daftar save event. Pada proses menyimpan event, terdapat proses lagi yaitu proses mengatur pengingat yang akan menghasilkan output daftar reminder event yang akan diikuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks diagram dari Watson OpenVJ. Di konteks diagram ini terdiri dari dua entitas, yaitu I/O dan mahasiswa. Dari konteks diagram ini, terlihat bahwa I/O dapat memberi input, data event, dan data I/O. Lalu selanjutnya, sistem Watson OpenVJ akan memberikan informasi yaitu list event I/O. Begitu juga dengan mahasiswa, dia dapat menginput mengenai data save event dan data mahasiswa. Lalu selanjutnya, sistem akan memberikan informasi yaitu list event, list save event, dan reminder event. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai IRD dari Watson OpenVJ. Di sini kita memiliki tiga entitas, yaitu event, mahasiswa, dan event organizer. Di dalam entitas event, terdapat 5 atribut, yaitu nama event, topik event, deskripsi, date, dan poster. Lalu untuk mahasiswa, terdiri dari 5 atribut, yaitu nickname, full name, email, password, dan foto profile. Lalu untuk event organizer, itu terdiri dari 5 atribut, yaitu nickname, full name, email, password, dan foto I/O. Lalu untuk mahasiswa, dia dapat melihat event yang ada. Lalu untuk I/O, dia dapat mengakses event. Dari mahasiswa ke event itu adalah one to many. Lalu dari event ke I/O itu adalah many to one. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari Watson OpenVJ. Di use case ini terdiri dari 3 aktor, yaitu I/O, mahasiswa, dan admin. Di use case Watson OpenVJ ini terdiri dari melihat timeline I/O, mengedit event, mengedit profil I/O, melakukan login, mengedit profil mahasiswa, melihat timeline semua event, menyimpan event, mengedit table event, dan mengedit table account. Lalu dalam use case ini, saat I/O mengedit event, harus melihat timeline I/O dulu sebagai syarat mengedit event. Lalu saat I/O mengedit event, I/O dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan menghapus ataupun menambahkan event baru. Lalu saat I/O mengedit profil I/O dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan mengganti password. Lalu saat I/O melakukan login, I/O dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan mengganti password ataupun membuat akun baru. Lalu selanjutnya untuk mahasiswa, saat melakukan login, mahasiswa dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan mengganti password ataupun membuat akun baru. Lalu saat mahasiswa mengedit profil, mahasiswa dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan mengganti password. Lalu saat mahasiswa menyimpan event, harus melihat timeline semua event dulu sebagai syarat menyimpan event. Lalu saat mahasiswa menyimpan event, mahasiswa dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan memasang pengingat event atau reminder event. Lalu untuk admin, saat admin mengedit table
event, admin dapat mengembangkan ataupun melanjutkan dengan menghapus event. Lalu untuk admin, saat admin mengeditable account, admin dapat mengembangkan ataupun melanjutkan dengan menghapus ataupun membuat akun baru. Yang terakhir adalah DFD level 1 dari What's on OpenPJ. Di sini kita memiliki beberapa proses, yaitu list IO, list save event, list reminder event, list mahasiswa, list event, dan list event IO. Flow-nya, mahasiswa memasukkan data save event ke list save event dan menyimpannya di save event. Lalu dari list save event mengeluarkan data save event, kemudian mahasiswa memasukkan data mahasiswa ke list mahasiswa dan menyimpannya di mahasiswa. Lalu event memasukkan data event ke list event dan menyimpannya di event, kemudian event akan memasukkan data event ke list event IO dan dilanjutkan ke IO. Kemudian akan digabungkan dengan data IO dan dimasukkan ke list IO dan disimpan di IO. Kemudian IO akan mengeluarkan data event ke list event dan menyimpannya di event. Kemudian event akan mengeluarkan data event ke list event, lalu list event melanjutkannya ke mahasiswa. Lalu, data store IO, event akan mengeluarkan datanya dan akan dimasukkan ke mahasiswa. Kemudian, save event akan mengeluarkan datanya dan akan dimasukkan ke list reminder event dan diberikan ke mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ismail Muhammad Ali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain dan termuka aplikasi What's on OpenVJ yang telah saya buat. Dapat beberapa material yang saya gunakan, yakni 2 font, 4 warna, desain tipe yakni gradasi, simple, dan right-handed, 2 plugin yakni OpenDoodles dan OpenPips. Lalu saya menggunakan ukuran 360 x 760 dengan rasio 19:9. Icon dari Iconly 2.2 dan gambar dari sosial media. Lalu berikut adalah gambaran dari desain inti dan juga wireframing. Mayoritas wireframing menggunakan indikator yakni tombol, namun terdapat juga indikator icon dan juga tulisan seperti link. Selanjutnya adalah prototyping. Ini adalah landing page dengan 2 tombol panah untuk menuju onboarding, dan juga tombol skip untuk melewati onboarding. Dalam onboarding screen, terdapat beberapa penjelasan singkat mengenai aplikasi. Lalu, tiba di menu pilih role. Pada menu pilih role, dapat 2 role, yakni role mahasiswa adalah yang atas, I'm looking for event, dan juga role organisasi adalah yang bawah, I'm organize the event. Pertama, kita menuju role mahasiswa. Lalu ini tampilan login untuk mahasiswa. Terdapat 2 form, yakni form email OpenVJ dan juga password. Ini adalah tombol untuk lupa password yang meminta form email OpenVJ. Lalu tombol create an akun. Di halaman buat akun terdapat 4 form, yakni form nickname atau nama panggilan, nama lengkap, email OpenVJ, dan juga password. Lalu pada menu utama mahasiswa terdapat event-event yang telah dipublish oleh IO atau event organizer. Dan apabila dipilih eventnya, terdapat penjelasannya dan juga link yang dapat diklik. Link dapat berupa link pendaftaran dan juga link persyaratan. Terdapat tombol untuk melihat poster daripada event dan juga tombol untuk menyimpan event. Lalu pada menu save event, dapat event yang telah disimpan dan akan otomatis menyalakan tombol reminder atau pengingat.
Reminder atau pengingat dapat dinonaktifkan pada menu ini. Lalu pada menu profil terdapat 4 form seperti yang diisikan pada halaman membuat akun. Ditambah dengan 1 input gambar untuk foto profil dan juga tombol save edit apabila selesai mengedit pada menu ini. Lalu terdapat tombol logout. Selanjutnya saya akan beralih ke bagian event organizer. Di event organizer, baik halaman login maupun halaman membuat akun sama seperti mahasiswa, namun yang membedakan hanyalah email yang digunakan. Di sini email tidak harus email UPNPJ. Selanjutnya, pada halaman utama event organizer terdapat event-event yang telah dipublish oleh event organizer. Di sini juga dapat melihat detail dari event yang telah dipublish dan juga dapat melihat gambarnya atau poster. Serta terdapat tombol untuk menghapus event. Lalu di sini adalah menu untuk mempublish event. Terdapat 4 form untuk nama event, topik event, tanggal event, dan juga deskripsi ataupun broadcast dari event tersebut. Tidak lupa dapat menambahkan poster ataupun gambar. Setelah selesai mengisi, terdapat tombol publish untuk mempublish event. Selanjutnya adalah halaman profil event organizer. Sama seperti mahasiswa, terdapat 4 form, yakni nama singkat daripada organisasi, nama lengkap organisasi, email, dan password. Terdapat tombol juga untuk menyimpan edit, dan dapat menginputkan gambar. Selanjutnya terdapat beberapa desain pendukung, yakni apabila saved event mahasiswa masih kosong akan terlihat seperti ini, dan juga apabila atau event milik IO masih kosong akan terlihat seperti ini. Lalu ini adalah profil milik mahasiswa maupun IO apabila masih kosong. Menu add event milik IO apabila masih kosong. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Aplikasi yang kami buat ditujukan untuk sivitas akademika, khususnya mahasiswa, yang akan mengikuti atau mendaftarkan event atau acara yang diadakan oleh event organizer di UPN Veteran Jakarta. Aplikasi ini dirancang untuk versi Android Jelly Bean hingga versi terbaru. Lalu, tim kami akan mengembangkan aplikasi ini dengan semua fungsionalitas aplikasi Android yang terbaru, sesuai dengan perkembangan aplikasi yang ada, dan sesuai juga dengan rancangan desain antarmuka pengguna yang telah kami buat. Selanjutnya juga ada referensi, yakni untuk desain antarmuka pengguna aplikasi What's on UPNPJ yang terdapat pada platform Figma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.